Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam olahraga. Horas. Salam sehat. Horas Mas. Majua. Salam sehat. Salam sehat dan Kembali berjumpa dengan kita program Tebas episode yang ke-71 di lokasi yang sama, cuman suasana yang baru. Hai. Aku kayak baru kali ini ngerasa agak beda gitu ya. Kayaknya Bang Ramon jadi lebih tinggi. Kayaknya lebih. Tapi nggak apa-apa. Ini aku Ini kata Bang Agus, Eh. kalau aku dulu di sini, bukan akunya yang makin rendah, tabung yang peot. Oh, berarti nggak kuat nahan beban Mak Ramon gitu. tapi dia tergantung timnya. Kalau Dortmund kan biasa lah. Iya. Kalau Arsenal tim Iya, besar karena bertradisi. cocok ini Arsenal di Ya. sini karena dia piala kaleng-kaleng terus. Karena ini terbuat dari kaleng tribunnya. Kan? Baru ngeh aku udah nggak mau geser rupanya. Iya, bukan. Memang Padahal kan sebenarnya bisa digeser. Bisa dari tadi. Pantasan baru Tapi ngeh aku. benar sih, aduh. ini sesuatu yang apa ya, yang baru karena kita sekarang berada di Old Trafford ya, bukan ya? Bukan. Ada apa? Ada rumput-rumput nan Enggak, hijau. ini kayaknya Ini tumbuh apa nanti nggak bang? Rumput Tumbuh sawah ya? teladan. Rumput teladan. Rumput teladan kita harus. masa ada jangkriknya. Iya. Lebih bagus nih Bang dari teladan Bang. Oh, lebih bagus ya. Lebih bagus. Maunya dia kita buka sepatu dulu biar nggak rusak dia Apa? rumputnya. Memang musola, Bang. Ya ini biar nggak rusak. Ini rumputnya. memang namanya rumput diinjak lah, Bang. Iya. Tapi nanti Enggak lah, rumput tetangga jadi diinjak dibelah. Tapi ini Bung Liston, ini rumputnya kita datangkan langsung nih dari Jepang. Simalingkar. Dari mana? Wah, dari negara Vietnam ini. Bro. Sekali dari Vietnam. Tapi ngomong-ngomong ada satu klub yang nggak ada di sini kulihat. Apa tuh? Wah ini ada Barca ada, Ah. MU nggak ada. Oh ada MU. Pokoknya yang konspirasi nih namanya nih. ada yang nggak ada itu. Iya konspirasi. Yang warna biru dia. Iya Chelsea mana Chelsea? Ada. Hah? Ada. Oh, aku pikir Ada karena bajunya. Tapi belum dipasang. Oh. Wah, karena aku pikir awak penggemar Chelsea sengaja disetel nggak ada ini. Iya, memang ada sentimen-sentimen apa ya. Kan dikasih tempat kosong. Makanya. Kalau Pertanyaanku bang, ini Ma. filosofinya apa? Apa? Tim-tim yang di sini. Kalau ente penggemar, ente ibahkanlah kemari. Ada di rumah. Trofi ada tuh. Trofi apa? Topi. Trofi. Trofi apa? Trofi apa? Trofi. Oh, ente juara silat tuh ya. Silat lidah tuh kan. Silat kan? Ya. Iya, ya. Tapi cocok lah. Aku agak berjauhan sama Bung Heri ya. Kalau nggak dipegangin aja. Kan? Cocok tuh bang ya. Geli kan ya? Geli. Iya. Ya udah, kemana kita nih? Udah Ya, siap? kita kemana? Udah siap kan? Nggak ada yang mau dibahas ya. Kita tutup aja. Liga nggak ada. Apa lagi mau dibahas nih? Apa yang mau? Bang Agus saking nggak tahunya mau dibahas. Diam aja dari tadi. Nggak, Jadi berapa udah? aku masih agak terpukul. Oh, udah kita jadi apa? Iya, karena Valentino Rossi pensiun. Oh. Iya, ada yang Kenal apa pembalap Valentino nggak? Rossi kan? Kenal nggak? Rossi itu sebenarnya favoritku dulu, Pak. Waktu main di Tomang dulu. Ketika tahun 97 atau 96 dia, Itu Bang. Paolo Rossi, Bang. Itu Paolo Rossi. Pemain bola ini Pemain bukan bola. pemain Oh, bola. ini bukan bahas bola gitu. Ini MotoGP. Oh, MotoGP ya? Iya, bukan. Coba kau tengok backgroundnya kok beda nih, mana gambar Rossi ini. Tapi ini nggak apa-apa ya kan. edisi Bang? khusus. Ini edisi khusus kehormatan bagi The Legend lah boleh Iya, dibilang, legend, ya kan. legend. Kalau dulu aku sebelum Rossi aku gemar siapa tuh Bang? Michael Dohan. Alex Barros. Alex baru sangkatan sama dia. Dulu bukan sebelum dia. Kenapa? Kenapa suka? Bang kan suka yang mediocre terus. Iya. Agak susah. Jadul ya kan. 5 besar aja berat mah. Nggak usah aja nggak masuk itu. Lama-lama yang di bawah semua kan. Emang ya. Karena namanya tuh keren Alex. Alex. Mana Pak Alex? Alex Ferguson, Alex Barros, Alex. mana ya Alex. Pokoknya nama Alex Alex ini. Bacan. Alex Trepil kan. Nah, itu aneh aja Alexnya aneh memang. Alex di bawah benar ada kawan kita. Jadi- Alpo, ya. Jadi memang menjadikan ya Bang Agus ya minggu ini ya Bang ya. Iya. Karena ya ini dari kecil loh Bang, dari aku SD Oh iya. sampai udah Mau kawin. bangkotan begini. Bangkotan, ya. Ada namanya Valentino Rossi kan gitu ya. Dan akhirnya walaupun sebenarnya sejak tahun 2010 ke atas sudah agak kurang kompetitif ya sih sebenarnya. Cuma Sampai 2015 sebenarnya masih. dia. masih ya. Tapi kan belum pernah nggak pernah lagi jadi juara. Ini ya. Cuma sampai 2016 lah masih 2016 Red, masih ya? pernah naik Kompetitif. podium. Oh. Masih pernah naik. Tapi podium. ada 2015 itu kan yang insiden sama si ini kan. Si Simoncelli. Bukan, Marquez. Marquez Marquez. yang di Spang.
Oh, yang terakhir ya. yang disenggol jatuh. Tapi kan tetap damai orang tuh kan bang. Enggak, sampai Sampai sekarang juga apa? Ada kok kemarin ada tayangan yang dia pegang tangan siapa? apa? Sungkem. Si siapa tadi? Siapa? Tangan siapa? Marquez. Marquez. Pegangnya tangan Marquez ya kan. Untung nggak Berarti dekat. ini filosofinya ya. Untung nggak dekat Eric. Kalau nggak masih udah kepek. Pegangnya tangan lagi. Diremas. Maksudnya megang tangan kemana? Ya kasih selamat lah Bang. Oh, kasih selamat biasanya itu. Biasa. Tapi ada status Bang Agus. Eh. Jadi kalau dibuat Bang Agus itu kalau pasta gigi itu disebut odol. Ya. Ya Bang ya. Terus apa lagi Bang? Lupa. Padahal odol itu merek gitu ya maksudnya. Iya, padahal odol itu merek. Enggak lah, odol. Odol itu merek. Merek Indomie, Belanda. mie instan Indomie. ya kan. Aqua. Terus Aqua, terus Tapi- kalau sepeda motor Nah. Honda misalnya. Ini kalau GP bukan GP 500 atau GP 100. Balapan Rossi ya Bang ya. Nonton. Nonton Misalnya, Rossi ya? Kalau dulu lah Rossi nggak- Rossi yang mana nih? nggak Banyak ada- Rossi nggak juga. ada orang bilang kemana nonton MotoGP nggak? Enggak ya. Nonton Rossi. Nonton Rossi ya. Artinya itu ikonik kali ya Iya. Bang nama Rossi itu Bang. Gimana kira-kira bisa Bang jelasin dulu Bang? Apa sih legendnya Rossi ini sebenarnya? Iya, apa ya, selain dia juara dunia sebenarnya bukan dia yang paling banyak ya. Bukan. Oh, bukan. Iya, sih. Giancomo Agostini atau Orang siapa Italia namanya, juga orang ya? Italia juga Italia. itu 15 Hmm. gelar, dia 9. Nah, tapi Jauh ya. Rossi ini punya apa ya, kelebihan entertain. Oh. Rossi 7 kali memang termasuk banyak juga ya. 9. 9 Iya, sama 125 sama sekali, 125 250 sekali, 500 sekali, MotoGP 6 kali. Tapi boleh gini ya dulu. Boleh, bebas. Polite nih ya kalau bahasa. asal jangan merokok. Iya, iya, iya. Ada bagus rokoknya, Mak. Orang rokok juga. Jadi Tunggu, jadi 46 itu Ah. ikonik kali nomor 46 itu, Mak. Jadi aku dulu sempat saking tergila-gilanya dengan Rossi. naik sepeda kok nomor Helm 46 aku, itu. helm aku tuh dulu waktu beli sepeda motor Yamaha, Kawasaki dulu. yang Bucet warna biru, Bang. Buat namanya 46. Aku buat nomor 46. Kawasaki di Kawasaki tapi ya bukan Honda ya. Kawasaki itu identik warna apa? hijau. Bucet warna biru. Ini ngarah. Kawasaki apa mau beli? Kawasaki Ya. Beat. Kawasaki Ninja. Ninja lah. Ninja cuy. Tapi nggak apa-apa. Nah, Yang bebek itu nggak? KJ. Oh, KJ. KJR. Inilah kalau orang yang Jadi bawah. orang nggak pernah punya tuh nggak bisa membedakan, Bang. Gimana lah ya? tapi nggak apa-apa, nama selera. Terus Nah, terus jadi terus gimana? Bucet 46 tuh Bang Ton. 46 ya kan. Jadi kalau udah naik Ninja itu kan, oh udah seolah-olah kayak Rossi lagi tadi. Padahal Rossi nggak pernah naik Kawasaki. Nggak pernah di Cuman Kawasaki. kan roda 2 kan, Bang. Iya. Roda 2 Roda juga. tiga kan 2 bisa. tak kan? 2 tak atau berapa tak itu? 2 tak. Nah, jadi saking aku mengidolakan Rossi itu, Mak. Semua sepeda motor yang Kau punya? CC besar aku tekongin semua, Mak. Bang bayangkan itu. Inilah juara silat tuh kayak gini lah. Sampai sekarang, pun ku tekong aja, Bang. Klien dia ku tekong, klien dia ku tekong. Nah, itu ternyata manfaat dari kita menggemar Rossi. Dari awal aja tidak konsisten, Mbak. Nggak. Idola Alex Barros. Heeh. Tiba-tiba dia punya sepeda motor C46. Iya. Nggak betul. Nggak nggak jelas, betul, kan? nggak betul. Maka kalau bohong tuh dari awal sampai akhir kita bohong. Udah, gini aja. Jangan dipertahankan Harus semua. cek, Oke. jangan- Harus Ada konsisten. Kalau bohong pun harus Nah, konsisten. yang unik kan banyak dari Vale ini ya, panggilan Valentino Rossi. Dari rambutnya ya kan. Ya itu tadi dia punya warna khas, kuning, muntah kucing ya Bang. Kuning langsat. kuning. Kuning lah. Terus dia suka ganti-ganti helm, Ganti-ganti gitu kan. rambut dulu, warna rambut. Terus dia dipanggil The Doctor. Nah, itu julukannya kenapa itu? Kenapa dipanggil dokter? Karena dia mengobati mesin. Valentino Rossi itu sebenarnya punya 3 julukan. Dan julukan itu dari dirinya sendiri. Dia menjuluki dirinya sendiri. Dia sendiri? Iya. Yang pertama itu Valentinik. Valentinik itu dari bebek. Donald Duck. Donald Duck itu ada, kalau di Itali ada namanya. Aku kurang ingat nama Italinya apa. Cuma Valentinik itu artinya Vali yang super. Itulah kira-kira. Dia menjuluki dirinya sendiri. Yang kedua Rossi Pumi. Rossi Fumi. Rossi Fumi itu dari nama Norifumi Abe. Tapi itu Kan pembalap Jepang. kayak pembalap nggak asing, Jepang. itu nama email abang ya? Ya, Wah, makanya Baru kalau tahu. aku Media, bilang kan? aku penggemar Rossi pas. Emailku aja itu kan. Iya, iya. Oh, iya, iya. AGS Rossi Pumi. Iya, iya. Kenapa dia ambil inspirasi dari Rossi siapa? Pumi Bang? dari Norifumi Abe karena dia menyukai karakter gaya membalap Abe Abe di yang nekat, ya kan? Abe itu Oh, dia nekat. yang mati di jalan kan? Iya, dia Mati di pembalap Jepang. jalanan lah dulu di Jepang itu katanya. Nah, jadi yang membuat Rossi itu
tergila-gila sama dia adalah tahun 94 di Suzuka. Dia ikut balapan dari wildcard. Dia tidak masuk sebenarnya, tapi karena dia Main di idola Jepang. semua orang istilahnya ya, nah, dikasihlah dia masuk ke situ. Tahu dia bisa mengimbangi waktu itu rajanya itu kan Kevin Swan sama Mike Doohan. Naik dua. Ya kan? Bisa diimbanginya orang ini. Dia nomor 2 sampai lap ke-19 jatuh ya. Gara-gara saking nekatnya. Ya. Oh, Norik Abe. ya. Rossi mengidolakannya itu, makanya dia buat nama itu. Dan dari beberapa Bukan Norik Abe. bukan Norik Abe, Norifumi. Norifumi. Abe. Nah, jadi beberapa teknik dia itu diadopsi dari Ya. Abe, termasuk yang turun kaki. Macam naik sepeda, Pak. Ya, ya. Orang naik sepeda kan dulu kita kan kalau mau belok turun kaki Turun kan. kaki. Ah, itu Nah, Rossi kan turun Oh, kaki itu itu dari untuk apa ya? menyeimbangkan waktu masuk ke tikungan. Kalau The Doctor itu dia bilang sebenarnya bukan menyombongkan diri, tapi karena di Itali katanya kalau nama Rossi itu kebanyakan dokter gitu. Oh. Dokter. Ya dia bilang memang dia ahli juga lah gitu Iyalah. kan. Dokter gitu. Itu di tahun 2001 ketika dia juara 500 cc. Itu pas dia selebrasi. Itu ada fotonya terkenal tuh. Dia membonceng orang yang pakai baju dokter. Jadi The Tapi Doctor dari situ. yang kubaca gini Bang, kenapa dia dipanggil The Doctor? Karena di Italia itu Iya, biasanya orang yang apapun bidangnya kalau dia ahli, jadi dokter. panggilannya dia dokter. iya dokter. Ini Dan bisa nama kalau di Italia dokter lah ini. dan Dokter nama apa? Dokter dan nama ahli. Rossi itu kebanyakan Dokter kandungan kita. kebanyakan nama Rossi di Italia itu Dokter. adalah Dokter, dokter ya. gitu kan. Ya, ya. Jadi yang Mirip lah. ya, yang kata dia yang Ah, ya. yang di luar dokter itu cuma 2. Nah, pastinya Paolo Rossi. Paolo Rossi sama dia. ya, Iya, ya. pastinya Rossi ini ahlinya balap lah ya. Dan yang paling terkenal kan istilah Rossi ini dia gaya balapan itu suka dia nggak langsung nomor 1 biasanya ya Bang ya. Iya, dari Dia belakang. suka di belakang dia. Suka main belakang dia. Nah, cuma Suka cuma neror. sekarang ya karena Dia nggak tahu ya. Neror maksudnya ya. Nggak tahu ya karena sudah tua ya kan sudah. Oh itu baru pas belakang-belakang kayak Iya, style seperti itu. sempat dibilangnya kan apa alasan dia berhenti? Nggak ada alasan berhenti apa ya karena saya sudah tua. Nah, sekarang kan kalau untuk MotoGP apalagi yang sekarang kan cc-nya sangat tinggi, Sangat torsinya besar, besar, Iya, iya. downforce-nya Mental harus besar. kuat juga ya Bang. Pemulihan Lebih ketika lama. itu kan sangat capek kan. Nah, ketika untuk ke seri selanjutnya itu pemulihan untuk usia Serossi. dia itu tidak cukup gitu. Dia bilang saya merasa seperti umur 25 tahun sebenarnya ya, tapi saya merasa aja Merasanya. 25 ya kan. Tapi Oh, fisik gitu. nggak bisa nipu. Fisik saya 42 Iya, iya. dan di lapangan di sirkuit saya betul-betul bertanding sama pembalap-pembalap yang betul-betul usianya 25 katanya. Betul. Makanya dia nggak kuat gitu. Bayangkan Ya, tapi ya udah. Faktor fisik yang lebih Fisik dominan. pasti. Nah, pertanyaanku kenapa harus sekarang dia pensiun, Bang? Ya dia Dari setahun 2 tahun. enggak, yang dia lalu. gini ya. Dia kan Dia nanya juga apa urusan Anda? Iya, kalau itu bukan urusan saya. Iya, gitu. kayak bapak yang di sana ya. nggak kalau menurutku memang Gimana, Bang? trennya memang sangat menurun. Ya. Yang aku baca ini musim paling buruk buat dia Iya, sebenarnya. nggak pernah ini. Ti- ya, po- pernah juara posisi gitu ya. paling bukan cuma nggak pernah ya podium ya Bang ya. Belum pernah. Nggak belum pernah Belum sama pernah, sekali. seri Peringkat sama. 3 sama sekali. Nggak pernah. Oke. Dan dia ini kan sudah pasti juaranya Quartaro ya Bang ya. Quartaro. Sudah dikunci lah sama dia. Dan musim ini adalah musim paling buruk lah bisa dibilang. Jadi mungkin sebenarnya udah banyak yang bilang harusnya udah dari kemarin. Cuma banyak juga fans yang masih nganggap Ya. MotoGP itu nggak afdol lah Nah, kalau ya. nggak ada Rossi. Tapi kayaknya memang udah makin tua dan ya masih mending kalau tua Ronaldo ya. Ini makin buruk. Jadi Tapi ya, Rossi ketika seumur Ronaldo masih oke. Masih oke. Oke. 37 kan? 37. Dia 42 loh sekarang. 42 ya. Badan pun makin habis dia Bang ya. Kena diabetes kok saya. Makin habis kan badan kan? Iya lah. makin kurus Itu gitu. bukan, Iya. itu karena sekarang dia udah punya istri. Oh, Jadi- akhirnya ya. Akhirnya. Awak pikir tak kemana-mana dulu Den ya kan? Pompa terus. Jadi kan? Pompa terus dia pakai Pompa guru. apa? Biasanya kalau pompa Pompa gemuk kan? apa aja itu. Bukan dia mau Zaman pada sekarang cuma masih mau stand. pompa. Ya mana tahu biar olahraga. Wah, zaman mamanya dulu waktu naik apa ninja itu masuk pompa.
Sekarang udah pakai mesin. Mungkin apa ya? Rossi ini menunda terus apanya? Berumah tangga. pensiunnya. Apa bukan Pensiun berumah dari tangga? situ mungkin karena MotoGP juga. MotoGP nggak berani juga melepas dia. Ya kayak aku bilang tadi lah, nonton Rossi mana ada lagi. MotoGP ya. Sebelum Beberapa- MotoGP apa namanya, Bang? MotoGP memang, MotoGP 500, 500. Cuma kelasnya kan beda. Ya, kelasnya Kalau beda. sekarang Moto2, Moto3, MotoGP. Moto2 itu 250 cc. Moto3 itu 250, Moto2 itu 600. Oh, Moto2. Kalau ini 900 kalau nggak salah, 900 ke 1000. 1000 itulah. ya, betul. Nah, kalau Bicara soal Rossi ini kan banyak ya Bang ya aspeknya kan, Tunggu, maksudnya Rossi yang mana nih? Banyak nih nama Rossi. Rosiana Sila lagi. Nah, ini nggak apa-apa kan? Udah aman kan? aman, Oke, aman, oke, aman. oke. Dia memang beda dia ketahanannya gitu. Ini Arsenal Antara dia si memang udah kuning legend gitu, bertradisi. Harus ditayangkan juga ya? bukan Arsenal itu tahan banting. Tahan banting. Pak. Sampai Biasa dipijak. Iya, biasa dipijak-pijak biasa Ini dia. Arsenal tuh biasa di posisi bawah. Biasa. Makanya nggak ini dia. Nah, kembali lagi ke Rossi tadi. Tunggu, warna ini warna Rossi juga ya? Enggak, kalau Rossi kan dia kuning Kuntai, Kuntai mah tahu kan? Mama Kuntai. Kan dia kasih tahu Kuntai. Kutai. Udah jangan dijelaskan. Jangan diperpanjang. Nanti kita kena sensor, ya kan. Kembali lagi ke Rossi. Rossi ya. Nah, Rossi ini pokoknya Kutai lah Rossi. Iya. jangan dipanjangin aja. Jangan. Jalan. Gawat ini. Iya. Tapi itu kan nggak melanggar kalau kita bilang itu kan? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Facebook banyak anak kecil Facebook nonton. sama Google itu nggak tahu Kuntai. Kuntai kan? Ya, nggak nanti habis ini ditambahin sama dia. Iya, nggak tahu sih. Kuntai, Kentai pun nggak tahu. Iya, jangan disebut-sebut nanti malah tambah. Iya. malah Oke, tambah. ada, Apa ada. pakai lagi? Jadi cuman Rossi tadi. Nggak, aku mau bilang orang pun misalnya kayak Bang Agus pernah dulu ketemu reporter Tribun. Nggak kenal Valentino Rossi. Udah kacau lah itu. Aku masih ingat ini, aku yang ceritain. Monyet aja tahu Valentino Rossi. Kau nggak tahu Rossi, Bang? Iya, cuman monyet, tapi tangannya jangan megang lah. Awak menghindar dia. Iya kan? Aku masih ingat ya, Bang. Iya. Monyet aja tahu Valentino Rossi. Mana monyet mengidentifikasi? Ya itu istilahnya lah, kan begitu. Hiperboliknya. Orang nggak suka olahraga aja tahu Tahu Valentino Valentino Rossi siapa? gitu kan. Ini mau melamar Masuk Ya wajar lah, dia kelahiran tahun berapa? Enggak kuterima. nggak usah. Kejam kali. Enggak lah. Abang emang suruh jadi wartawan Loh, olahraga, apa ya? bukan berarti Kecuali dia- ditanya Kevin Suwana nggak tahu dia Oh, wajar. berarti dia pengetahuan umumnya tidak Tidak ada. Gitu. Betul. Sekarang Makanya tuh secara Nggak, kalau kita aku mau pandang bertanya secara sama luas. Abang. Kenapa muncul ide harus bertanya Valentino Rossi? Nggak ada Loh. pertanyaan yang lain, siapa presiden Indonesia, kan siapa perdana menteri. Ya, Ada. Kenapa harus Valentino Ya, pasti Rossi? ada, tapi salah satunya itu kutanya gitu. Oh, itu sah saja. Iya. Itu kan jadi hak abang. Sama kayak Betul. sekarang. Siapa nggak kenal Messi sama Ronaldo? nah, Ada yang anak iya, kecil iya, aja iya. tahu kan gitu. Itulah ibarat. Nah, pada masanya dulu mungkin kalau sekarang udah kurang terkenal, tapi dia kan lahir tahun berapa? Iya. Pasti dia SMA, kuliah pasti kenal dong. Berarti yang ingin disampaikan Bang Agus itu wawasannya kurang. Iya. Kurang. Coba Bang tanya, kenal nggak kawan Valentino Rossi? Komeng. Kalau dia tahu, berarti Nanti ditanya, Ria Ricis kenal? Kenal lah. Aduh. Tapi kok bisa ke Ria Ricis larinya? Ya ke anak-anak sekarang kenalan lebih kenal sama Ria Oh, dia Ricis. baru married. Ya dibandingkan sama Bang Liston itu lah, Bang Liston. ada pesan Liston ter- ini kenal, Asia Carrera tahu? Tahu nggak? kenal. Oh, tahu ya? Tahu. Ramon yang nggak tahu. Pemain bola kan? Iya. Ramon yang nggak tahu. Pemain bola Tapi siapa Om tahu? Sugi yang kenal. Om Sugi aku kenal Mak. Apa? Om Sugiono. Kenal. Kakek. Oh Kakek. kakek. yang baik sekali membantu cucunya itu. Iya. Pakai ulas asli. Pakai ulas asli. Ini larian nih. Kayak Sugi. Tapi Kembali lagi ke Rossi. Ah. Nah, Rossi ini banyak pembahasannya, Hmm. banyak kompetitornya. Dari dia masih pertama kali masuk sampai ke tahun 2010 ke atas ya, Bang ya. Dulu pertama-tama siapa? Max Biaggi. yes, Mas Biaggi. Max Biaggi. Ini dia Senior dia tuh ya. senior tapi nggak pernah juara dulu. Mungkin kalah aja sama McDohan dia kan.
Ya, dia Parah dianggap memang penggantinya Mike Doohan kan gitu ya Seharusnya. Bang ya maksudnya. Tapi masuk yang namanya pendatang baru ini si Valentino Rossi bintang apa ini? Dan ributnya bukan cuma di lapangan ya Bang ya. Oh, di luar Bukan, juga. bukan juga. cuma di Sesi apa? wawancara juga ya? Oh, ketemu di restoran apa Oh, siapa pernah. macam. Wah. Sama Pukul-pukulan. Mike Pak? Peggy. Iya. Pukul-pukulan. Hampir. Hampir. Ya. Cuma karena sama-sama orang Itali, jadi agak cepat cair Iya. lah. Oh. Sama Max Biaggi ini agak lucu memang. Ketika Rossi itu memulai tahun 98 di 125, Ya. dia itu di 250. 250 ya. Senior lah, lebih senior. Senior. Begitu mau Habis naik itu 250 dia Rossi naik ke 250, Biaggi ke dia naik 500. ke 500. Jadi nggak pernah jumpa ketika itu. Makanya dibilang orang ini Biaggi lari-lari aja nih dari Rossi kata Rossi. orang kan. Terakhir kan ketemu di 500. Dia nggak bisa lari Nggak lagi. bisa lari lagi mau kemana Yang kan? paling tinggi. Akhirnya kan lari lagi dia ke Superbike. Superbike kan Superbike. setelah nggak punya ini. Tapi lagi kan di sana. larinya itu memang dia nggak mau ketemu atau? Ya enggak, maksudnya dia kan juara dunia di kelas 250 Max Biaggi. Dia naik ke Dianggap takut bersaing, tapi sempat juga ketemu kan, Bang? Ketemu. ketemunya di 500. Sempat ketemu kan, dan di situ dia kalah sama Salah. Padahal Rossi itu pakai Honda satelit, Honda yang bukan bukan nomor satunya lah. bukan pabrikan. Pabrikan itu kan Repsol Honda. Iya. Nah, itu juga salah satu ya kayaknya yang membuat hubungan Rossi sama Honda itu agak Padahal satu negara ya kan? akhirnya nggak dikasih apa tadi Ton? ya jadi Kereta. motor dia waktu juara dunia Yang itu nggak 500 dikasih itu gitu. ya. Padahal dia minta itu. Dia Minta. Mau ditaruh di kamar mah. Jadi yang dari 9 kali juara dunia mau dipajangnya lah di. Tapi yang tahun 2001 tuh 2001 itu nggak dikasih sama Honda. Gitu. Padahal saya sudah menunggu-nunggu katanya. Udah kode deh. Nah, Tapi dia pernah juara ya di Sentul ya? Ya, 125 tuh ya? 150 ya? 125. 125. 125, 96, 90. kira-kira kalau di Mandalika dia bisa juara lagi. Bisa. Ini kemungkinan bisa ke Superbike dia. Oh gitu ya. Bisa Superbike. jadi kalau dia mau. Enggak, katanya dia mau balap mobil. Balap mobil katanya. Balap mobil ya. Tapi Mandalika kabarnya nggak jadi bang, batal. Semalam itu kurang Oh, tiba-tiba batal, Bang? kurang marsal ya katanya. Kurang Apa bisa masalah. kurang Teknis masalah? aja itu kan? Hah? Bukan masalah itu. Rasa ada 2 orang kena COVID entah apa nggak tahu lah ya. alasannya kurang Tiba-tiba- marsal. Tiba-tiba kurang dan akhirnya batal Asia apa itu race-nya. Oh, nggak ya. bisa dicari gantinya itu, Bang. Waduh. Mengecewakan ya. Marsal. Nah, oke, kembali mau terakhir kompetisinya ada tadi persaingan Max Biaggi, Casey Stoner juga sempat ya Bang ya. sempat. Casey Stoner 2 kali juara, terus siapa lagi? Terakhir Marc Marquez. bukan Lorenzo dulu kan sempat Lorenzo, sempat ya. bersaing Banyak ya. kalau Rossi ada Sete Gubernur ada. Sete Gubernur dulu ada Kenny Robert Junior ada. Ada. Hayden pernah. Nicky Hayden Iya, sempat. Michael Terakhir- Schumacher ya kan? Iya, Ayrton Bukan. Senna. Iya. Maksudnya sama-sama pakai sirkuit yang tempat balapan itu. Iya. Demon Hill. Iya. Sama Tata Dadu namanya. Iya. Bukan Don Tata. Bukan Don Tata Jadi Dadu. terakhir endingnya dia di mana tuh? Di sirkuit mana bang? Siapa? Valencia ya. Tadi malam. Tadi di malam, Valencia. terakhir. Padahal bukan di negaranya ya, tapi sambutan masyarakat Iya. Spanyol tuh merasa kayak dia di Itali jadinya bang. Iya, dia sudah inilah, sudah global ya. Dia main di global. Kutub Utara pun Mak. banyak apanya. Ada penggemar ya? Penggemar. Pinguin Nggak tahu ya. Pinguin. Monyet aja tahu lagi pinguin. Ya monyetnya nggak usah kemari lah. Monyet aja Di tahu. sini sebelah. Jadi ya sukses lah selalu. Sukses buat lah. Rossi ya. Selamat lah buat Kang Living Rossi. legend ya. Living legend. Mudah-mudahan nanti biasanya gitu kan ya kita merasa beruntung lah hidup di besar Di dari Indonesia. kecil Selamat inilah kenal ya. Rossi ini kan gitu ya, pemain-pemain terbesar sepanjang masa. Apa mungkin di Ronaldo. pensiun Deni dia mau datang lagi ke Indonesia? Biasa kan ada kan? Oh iklan itu. Iklan. Kan Sama bawa pemain. sama sponsor kan. Iya. Maksudku mudah-mudahan gimana Bang? Abang menurut Abang bakal ada nggak yang The next. lebih hebat dari The next Valentino Rossi ini? Ya nggak tahu ya karena sekarang itu kan pakai ini teknologi motor itu kan sudah tidak Iya, seperti dulu kan. Teknologi elektrik sekarang lebih mendominasi Di dan mesin itu. siapa saja bisa istilahnya skill itu sekarang nggak terlalu skill itu ya bagaimana bisa mengadaptasi Operasional, ya. mengoperasionalkan elektrik itu panel-panel elektrik itu nggak seperti dulu. Kalau dulu ya memang skill balap gitu, Skill nekat, Memang settingan nyali, betul kan itu. settingan bagaimana ini. Kalau sekarang kan nggak masuk tikungan, lepas gas masukkan Di-
panelnya ini ya masuk. Itu mungkin salah satunya yang membuat Rossi juga tidak bisa beradaptasi ya barangkali itu dengan kan. perkembangan gini Iya, ya. dia kan istilahnya Dan- pembalap kita dulu ya. Kalau dulu kan ini ya, persaingan itu Honda, kalau nggak ada Honda Yamaha. Ya, Kawasaki Honda, sempat. Kawasaki sempat juga. sempat. Ya? Kalau sekarang kan Sekarang kan lebih beragam. Suzuki udah naik. Tahun lalu Iya. Suzuki ya. Suzuki cuma di zaman Kevin Son aja juara. Udah Sama habis. kemarin Juan Mir itu ya. John Mir, Enggak, ya. yang lama-lama. Oke, jadi mungkin Ducati pun sudah naik persaingan lagi. pabrikan juga makin ketat ya Bang ya. Ya sekarang pokoknya siapa yang bisa menguasai teknologi itu Iya. gitu. Jadi Kalau siapapun tapi kalau racing pembalapnya- star itu ada Quartararo, oke satu, kemudian Itu ada DDS malam juara sih, Balagia. Peko, Francesco Bagnaia. Anak didik dia tuh ya? Ya, nah itu. Itulah paling orangnya. Atau Marquez kembali kan, Marquez baru berapa tahun sih umurnya. Tapi Marquez ini menyedihkan juga dengar-dengar Mau pindah jadi atlet bola bukan? Kena apa dah? cedera terus ya, matanya juga terganggu. Jadi agak dikhawatirkan juga Iya, kayaknya bakal Pensiun pensiun. juga ada. Kalau udah mata sudah kabur kalau main balap itu udah. Dia kan udah sempat juga beberapa kali main turun musim ini ya Bang ya, tapi jatuh terus. Jadi ya kayaknya menyedihkan juga sih The sebenarnya. Baby Alien tuh ya? Iya. Iyalah, kalau dia mata Ngomong-ngomong soal Ya. mata kok dia ngantuk. enggak, gitu. Kalau dia cedera mata ya kan awak cedera mata pencarian gitu. Sibuk kali udah bawa berapa acara rupanya. Oke lah, udah setengah menit nih, Bang. Setengah menit, setengah jam. Kok gejala stroke ini? Ngomong kesalahan aja tadi. Minum aja, minum aja. Diston pun tutupnya mana? Gejala stroke ya. Oke lah, berarti Oke, kita mau ganti lagi topik. Untuk Rossi apa pesan Abang untuk Rossi? Enggak ada kok aku yang pesan sama Rossi. Iya, Mas. Pesan kereta lah. Aku pesan sama Rossi. Pesan apa? Dia kan sudah Apa yang Abang harapkan dari Rossi? Apakah dia mau buka nggak apa, ada. usaha, Dia usaha sudah kuliner? Dia sudah legend, gini. nggak perlu diapain. Pesannya buat pembalap-pembalap muda, janganlah MotoGP ini kehilangan pesona kayak F1 ya Bang ya. Ya. Iya. F1 itu Iya, semenjak dulu ya. Michael Schumacher itu udah gimana gitu ya. Iya, iya. Abang masih nonton F1? Enggak. Aku juga enggak. Enggak. MotoGP ini kan Karena masih karena rasa-rasanya Karena full nggak ada action live ya, juga Bang. kali nggak? Live Ya, kalau sekarang banyak di lah. live kok. Ada live ya? Live terus. Jadi Michael Schumacher, siapa? Ripard Sungkar. Ya aku kan dari Ripard lagi nggak nonton aku rally Ayrton Senna. Di sana ada, masih ada Bang Ijek. Ya kalau kita Bang bicara Ijek F1 kan Michael Schumacher ya kan. Kalau MotoGP Mike Hakkinen. Michael Hakkinen udah Mika lama Hakkinen kali. dulu Iya. itu masih kalangan terkenal sama Schumacher lah. Michael MotoGP Rossi Damon kan Hill gitu, dulu. Damon Hill. Ini anggar-anggar tua kayaknya. Si Pai nggak ngerti nih apa yang kita dibahas si Pai ini. Cipa anak milenial dia. Iya. Dia lahirnya tahun 2000. Dia tahu Rio Rianto. Dia Mormada Marco nggak tahu tuh. Tahu dia. Iya nggak? Ya udah, Oke. Udah tutup ya, belum? Belum. Rehat. Oke lah, Tribuners ya. Jadi dari tadi bahasin balap nekong menekong, nanti kita bahas Iya. goyang belum, menggoyang. belum, gitu. belum kita bahas di yang di banyak yang di kita taruh di apa ya? Di player. Oh iya. Nggak apa-apa. Ini memang acara ajaib. Spesial. Latarnya klub sepak bola bahasnya MotoGP. Nggak, Nggak tapi ini nggak kan- ada di YouTube di Nah mana. ini dan ini pun masalahnya kan Bung Nison. Ini kan bahas Rossi ini kan legend dan ini terakhir. Ya. Nggak Ini mungkin lagi kita minggu tribute, depan. penghormatan, Iya. penghormatan buat Nggak Valentino mungkin lagi Rossi. kita bahas Rossi. Bola setelah ini. Oke. Oke. Kita rehat sejenak. Kita kembali lagi Tribuners. Nah, Semangat lah. semangat udah. Ini kita bahas sepak bola. Jangan nih, sedih ya. masalah. Iya, kayak tadi Valentino Rossi, Pak iya. Pak Emon bilang kenapa? pesan-pesan untuk Valentino Rossi. Gak usah dikasih pesan sama Valentino. Iya. Dia sudah legend, sudah tenang lah. Jadi abang pesan sama siapa nih? Kita pesan untuk Ronaldo aja.
Oh, Kenapa Ronaldo, Bang? Jangan nangis. don't cry, don't Iya, cry masih ada Ronaldo. kesempatan, Bang Dodo. Selamat ya? Bang Dodo. Kalah Portugal. Tadi malam Portugal menjalankan ini ya, mainkan seri terakhir, pertandingan terakhir di babak grup Piala Dunia lawan Serbia. Grup A ya. Iya, Serbia dia hanya membutuhkan Montenegro. hasil seri. Tahunya kalah. Kalah dan golnya menit ke 90. Waduh, terakhir ya. Kayak PSMS juga lah, dekat-dekat PSMS. Jadi Serbia lolos otomatis. Lolos. Portugal sebenarnya masih Portugal ada peluang, masih peluang. tapi mungkin menyakitkan. Ronaldo ini kan mungkin ada masalah di rumah juga, entah gimana kan gitu kan. Jadi emosional. Masalah Nangis sama dia. sama Ole nih kayaknya. Iya. Karena ya itu susah kali lah hidup awak ini belakangan ini kan katanya MU gitu kan. kalah Udah, terus. MU kalah terus. Iya. Dia langsung mikirin ke depannya, Bang. Tapi cocok Apa juga kata? dia ikut jejak si Rossi nih. Kenapa? Suruh Pensiun. pensiun. Cion udah 40 dia, belum ya? 37. Oh, masih 30. Maksudku begini, Nah, udahlah di MU tahun Seo-seo, musim depan ya. mana bisa-bisa jadi masuk Liga Liga Malam Malam Jumat. Jumat. Portugal juga terancam gak ikut Piala Dunia. Aduh, Padahal di penghujung Dilema ya. karir gitu ya. Jadi tapi nangis mungkin ya? bukan itu juga, nggak tahu lah ya. Tapi Ini kan bisa ambisi aja, bisa Ronaldo saja. juga ini kan, Iya. mau ikut Piala Dunia lagi sekali lagi. Iya. Dia udah ikut Piala Dunia berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. 4 kali. Terakhir lah ini ya, Bang. Ya Walaupun terakhir dia- lah. Ya kalau misalnya dia berhasil juara, kurasa mau lanjut lagi. Kalau menurutku kalau dia berhasil juara berhenti biar Jadi harum memang namanya. manusia itu nggak ada yang puas. Iya itu manusia. Nggak ada Tapi yang puas. udah berapa negara Bang yang pasti lolos Bang? Ada 9 negara yang sudah lolos plus Qatar ya sebagai tuan Tuan rumah. rumah ya. Dari CONMEBOL 1, Brazil, mungkin menyusul Argentina lah sebentar lagi. Kalau dari Asia Asia belum ada. belum ya, belum ada. Vietnam karena kayaknya masih. dibantu. Tapi kalah sikit-sikit loh Bang. Iya. Sama Jepang semalam 0-1. Makanya Hebat ya. Yang- levelnya sudah naik Sudah ya. mantap. Ada dari UEFA yang semua UEFA sudah paling banyak banyak. ini. Ada Denmark, ada Jerman, ada Serbia yang kemarin Serbia. menang, ada Belgia. Kroasia, ada Belgia, Prancis satu lagi. Yang playoff ini Sama Spanyol. Spanyol, oke. Spanyol menang. Yang playoff ini Portugal, Italia ya mungkin. Portugal, Italia kayaknya. Inggris belum. Inggris kayaknya Inggris- lolos langsung kayaknya. Kan, tapi masih tertunda. Inggris. Jadi- Belanda. Mantap lah. Inggris. Karena masih Belanda gimana Belanda kabar? Belanda paling atas dia. Paling atas ya. Ya, kemungkinan gitu. tapi Inggris paling tapi atas. dia belum bertanding. Tapi bisa jadi paling atas. Pertandingan kan ada 10 ya, Bang ya. Iya. Iya. Jadi mungkin Satu belum- pertandingan lagi Iya, dia. Iya. Terkejar nggak? Masih. Terkejar, ya beda satu sih masih terkejar. Kadang itu berbahaya Kayaknya juga. Belanda Kayak enggak. kemarin kan Belanda enggak. Rusia sama Kroasia itu. Masih main satu lagi. Ya kan tapi Masih beda dengan 9. Turki kan sudah Beda 2. Oh, iya, Beda 2. Rusia sama Kroasia kan kejadian juga Inggris yang sama, nggak terkejar. sama seperti Serbia lawan Portugal kan. Beda 1, kemudian di partai terakhir kalah. Tapi tadi ngobrol sama Bang Eri, Portugal ini nggak usah khawatir. Memang dia biasanya kayak gitu ya, tersiap-siap di awal ya kualifikasi. Bahkan bukan cuma ini aja, Ya, playoff. sering. gitu kan. Sering. Tapi akhirnya Lumayan bagus, hasilnya di Ya yang di Piala Dunia sebelumnya kan sama juga kan, Kualifikasi. playoff juga lawan Swedia. Ya Kan? benar. Di kandang sendiri seri, di kandang Swedia malah menang kan, yang hat-trick Ronaldo kan. Yang kemarin ini kan Piala Eropa ini kan kualifikasi deh. Sama. Kualifikasi juga. Kualifikasi terus dia. Ya, emang kenapa? Spesialis, Mas. Nah, kalau aku melihat memang udahlah Ronaldo cukup lah udah. Mbak, cuci muka dulu lah. Aku tadi starting 11. Gadang Di enggak. babak pertama, Cacingan mama ya. aku di babak pertama tadi udah terlalu warming up tadi. Oh, Udah iya, selalu. iya, oke. Jadi Habis pas babak kedua nih Memang. dengan pelatih mana Bela-belakan. pelatih. Dia apa aja rotasi. Iya. Tapi tadi ngomong Vietnam apa juga menarik juga tuh ya. Menarik lah. Apanya yang menarik Vietnam? Enggak loh, kalahnya sikit-sikit. Sikit-sikit. Dari Korea kalah tipis. Ya kalau Dari Jepang kalah tipis, dari Arab Saudi. Maksud Memang Bang- kalah terus. Kalah, tapi kalah terus. ya nggak ada yang dibanggakan. Kalah terhormat. Ya setidaknya itu kan daripada Thailand. Setidaknya, Iya. setidaknya apa loh, Mon? Maksudnya kalau Indonesia yang dilawankan ke situ, Nah, wow. itu maksudku itu, maksudku itu. 3-0 gitu ya. Kenapa tidak ada Tapi kepercayaan enggak, diri tapi gitu? gini dulu, Indonesia sekarang ya, tapi mungkin belum di level senior. Kalau ini kan level senior. Kemarin di level
16 U20 ya, U23 ya. Ini kan kalahnya tipis sama Australia. Iya, 1-0 sama 2-3 Dan kan. itu suatu Sempat kebanggaan ya kan, Pak? Ya bukan kebanggaan juga sih. Malah nggak ada bangga. Tapi setidaknya ada Kepercayaan diri progres ada, gitu. gitu. Nah ini kan menarik juga. Kita kan sebentar lagi akan ikut Piala AFF di. Apa pemain Vietnam tuh kita bawa semua bang? Jadi negara Indonesia. Nggak bisa tuh. Nah, Naturalisasi. Enggak. Ya, kalau negara orang pemain Vietnam. Nah itu masalahnya itu juga sekarang kan. Sekarang kan sedang ribut-ribut betul. soal naturalisasi dan sebagainya. Belakangan ini kan Sintayong itu akhirnya buka suara bahwa dia juga menginginkan pemain naturalisasi. Ada Sandy Walsh, ada Jordi Amat, ada dua lagi namanya siapa aku lupa. Dia menginginkan itu. Dia sudah memantau langsung dan itu kalau bisa masuk ke Indonesia. timnas Indonesia memperkuat. Nah di dalam negeri akhirnya ada yang ribut gitu. Dan yang ribut itu justru orang-orang yang sebelumnya berada di lingkaran PSSI, Pengurus apa pemain? Salah satunya ya mantan pelatih dulu Fahri Husaini yang bilang, nah kita sebelumnya kan bilang proses kata. Prosesnya ternyata proses naturalisasi kata. Nah kan menyindir sebenarnya menyindir proses naturalisasi bukan pembinaan dari awal. Ya kalau menurutku ya kadang banyak juga orang yang tidak mengerti beda antara naturalisasi sama pemain keturunan, termasuk ternyata di kalangan pelatih sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti itu. Iya. Nah, dibilangnya nama-nama yang disebut siapa Fahri tadi, Husaini. Sintayong tadi, dan sebelumnya juga ada beberapa nama itu dan disebut semua sama si Fahri. Itu sebenarnya bukan pemain naturalisasi, Pemain keturunan, half blood namanya, setengah darah. Setengah darahnya. Iya kan? Kayak abang lah, setengah darah kan. Abang kan setengah. Setengah India, dia setengah Jawa, setengah Minang. Pakistan semua. Aku setengah Eropa, setengah Brunei. Cuman Sultan. Bombay ini yang banyak. Banyak ini ya. Mama bercermin diri sendiri. Mama bercermin diri sendiri. Ada papa tiada. Papi. Awas, tadi jatuh lagi banyak banget geser. Kena karma. Oh, jadi memang dilema dalam melihat pengertian itu juga. Iya, banyak yang tidak paham. Oh, ngapain semua pemain dinaturalisasi? Banyak pemain kita. Yang sana bukan pemain naturalisasi. Dia juga punya hak untuk membela tanah airnya. Iya. Karena mereka juga punya darah kan. Misalnya Elkan Bagot, nih kan. Ya itu bukan pemain naturalisasi. Itu pemain keturunan. Karena ibunya itu dan neneknya itu punya darah Indonesia. Dan dia punya hak untuk itu. Tinggal dia menentukan kewarganegaraan yang mana. Oh, maksud Kalau dia mau itu. masuk Inggris, ya sudah dia jadi warga negara Inggris. Tapi kalau dia mau masuk warga negara Indonesia, bisa sebelum umur 21. Oh, gitu aturannya. Tapi kalau setelah 21, Nggak bisa. Karena dia sudah memperkuat, misalnya memperkuat sana tim gitu ya? di sana U3 kalau nggak salah ya. Dia nggak bisa lagi. Sama seperti apa? Siapa tuh? Costa. Diego Diego Costa, ya? Brazil. Spanyol. Dia kan sudah bermain di Brazil U16, iya. U16, Waktu muda ya. U19, U21, 23 belum. Iya kan? Pindah dia bisa ke Spanyol. Jadi timnas Spanyol kan, bukan timnas Sama Spanyol. Tiago juga ya. Ya Thiago juga Italia, kan, Italia. Tapi itu memang ada beban mental nggak, Bang? Nah, kalau siapa tadi? Diego Costa itu naturalisasi. Sama kayak contohnya kalau di Indonesia. Naturalisasi itu siapa? Christian Gonzalez. Ya, naturalisasi. Beto Gonçalves. Ya, Greg Nukolo. Osasaha. betul, naturalisasi. Siapa lagi? Yang Belanda itu Maklok yang sekarang kan. Terus Ilija Spaso. Spaso. Nah, itu. Raja Nenggolan. Bukan. Raja Nainggolan itu keturunan. Kalau dia mau main di Indonesia. Dan ternyata dia nggak mau. Iya nggak main, dia udah timnas Belgia kan. Tapi dia boleh aja kalau dia. Sekarang tidak bisa lagi. Kalau Kalau boleh dulu, lebih duduk satu ya. iya kalau dulu bisa. Nah sekarang yang sudah misalnya siapa? Irfan Bahdim itu bukan naturalisasi. turunan ya. Pemain turunan. Siapa tuh? Mamanya Belanda. Stefano Lillipali. Lili Pali. Itu. Nah gitu. Nah, yang diperdebatkan itu sekarang apanya, Bang? Iya, itu dibilang orang kan ribut. Itu naturalisasi itu perlu nggak sih? Ya, masa kita naturalisasi pemain terus ya? Oh. Jadi
kan Sintayong ini dia awal direkrut ini kan seolah-olah kayak jadi proyek jangka panjang Iya. gitu ya, Bang ya. Bahwa dia akan mendapatkan talenta-talenta Dari dalam. dari dalam negeri, anak-anak bangsa istilahnya. Jadi waktu ada salah paham itu kan loh, kok ujung-ujungnya dari luar negeri juga Iya. begitu. Gitu. Ternyata ada kesalahpahaman memahami beda naturalisasi sama pemain keturunan. Kurang duduk ngopi awi orangnya. Dan satu lagi juga, mungkin Sintayong itu udah beberapa lama di sini, dia melihat kompetisi Indonesia ini nggak bisa pakai, Iya. ya kan? Kalau menurutku Bang, ini juga Bang. Jadi walaupun Sintayong itu dipercaya, ini logika aku aja ya, dia memang jangka panjang, tapi namanya apa ya, olahraga prestasi harus ada juga dong, apa kayak hal-hal yang membangkitkan optimisme gitu kan, target-target jangka pendek. Nah, yang aku lihat Sintayong sejauh ini belum begitu memuaskan ya. Kemenangan-kemenangan tuh masih sedikit. Iya. Jadi kurasa dia memang selain memikirkan menjaring talenta-talenta mungkin yang nggak terlalu mentereng gitu ya, pemain-pemain muda, ya dia juga harus punya yang Progress lah ya. pemain yang sudah bisa ini ya, Bisa udah jadilah gitu ya. instan gitu ya. Gitu. Kalau secara umum, kalau lihat secara teknis ya, kalau lihat sudah ada sih perubahan gaya permainan Ya. Indonesia dibanding Dulu. pelatih-pelatih terdahulu, misalnya di tangannya siapa ya, katakanlah Bidolo. Santoso misalnya kan. Oh, Bendol. Aduh. Jauh kan itu. Udah Bendol jalan aja payah dulu. Udah sakit, udah sakit dia. Sakit deh. sakit bapak itu. Kenapa? Gula betes. Iya. Diabetes. Iya. Diabetes. Kalau itu ya betul. Nah, barangkali kalau aku lebih kepada Sintayong memandang kompetisi Indonesia ini belum bisa diandalkan untuk mendapatkan bibit-bibit yang bagus gitu. Sudah sudah tercemarnya sudah parah gitu. Ibarat sungai udah hitam gitu. Iya. Harus Sungai apanya. dikerok lah atau buat sungai baru ya Itu kan. buat sungai baru sekalian. Udah Seperti istilahnya kemarin berubah. baru kejadian tuh dugaan match fixing juga. Yang sebelumnya kan melibatkan beberapa klub Liga 2 kan. Iya. Nah, ini ada lagi semalam yang kalah 4-0 atau berapa gitu. Aku dapat videonya. Jadi dia nampak betul disengaja. Si kipernya itu yang ngasih bola aja ke lawannya, itu kalah 4-0. Baru menit ke-41 kalah 4-0. Memang MU kalah juga 4-0. Dugaan lah. 4-0 di babak pertama. Cuma beda mainnya. Beda. Kan nggak nampak disengaja, nggak ada lah. Berdarah-berdarah ya. Iya, De Gea itu ngasih bola ke Muhammad Salah nggak ada. Ya kan? Jadi nampak bola kasih umpan sana sini. Situ aja mereka ngumpan. Habis itu dikasihnya mau pemain lawan. Ini Liga Indonesia. Liga 1. Liga, aku kurang tahu Liga 1 apa Liga 2 nya. Kediri kalau nggak salah. Kediri Liga 2. Coba Oke. kita lihat dulu. Nah. Jadi maksudnya Sintayong ini nggak ini lagi ya memang. Iya, ya, dia Mas? melihat itu, kalau kayak gini disuruh proses gitu, mengambil ini dari kompetisi yang kualitasnya seperti ini, apa yang bisa diharapkan? Benar. Gitu. Nah, di sini mungkin dia agak bentrok barangkali ya, berbeda pemikiran sama Indra Sapri. Indra Sapri masih percaya itu. Nggak tahulah kenapa dia masih percaya dengan situ, sementara kita dari pandangan awam saja, aduh, kalau kayak gini memang. Ya, dengan Liga kan secara tidak langsung kan terbentuk mental yang tempe. Ibaratnya gitulah bahasa kasarnya kan. Tengok Liga kayak gini. Indra Sapri dulu pun kan Bang pemain pembakat yang diambilnya. Iya. Belum masuk Liga rata-rata. Tapi menurutku gini juga sih Bang, maksudnya biar pemain ini juga maunya diurus sama manajemen yang profesional gitu. Jangan cuma ya maunya pemain-pemain yang berpotensi ini ada manajernya lah. Masih mau Gitu ya, Ada maksudnya. memang. Ya tapi kan Ya manajeran lah gitu. Kalau Indonesia Itu kan. dulu nih, yang tadi nih. ya Eltras Sidoarjo. oke. Ya. Ini kita putar nih. Nanti kita putar. Wih. Nggak nampak warna bajunya sama kok bang. Enggak loh, dikasihnya sama orang. Ya, ini kipernya nih. Tap. Nggak nampak dia.
Nampak kali lah itu. Nampak lah. Seujon aja mama. Nggak ketahuan lah itu kayak gitu. Wak. Dia udah Jadi itu sudah dilaporkan ya Bang ya? Udah. Udah ya. Kalau mau buang ya buang bola gitu Iya, kan. kan kayak gitu kan. Dia mau bangun serangan dari bawah. Tapi kalau kurasa SY itu Bang, Sintayong itu. Sintayong, ST. Kalau udah lihat gejala-gejala gitu udahlah ngapain dipertahankan ini? Siapa? Sintayongnya pecat lagi. Mundur Enggak aja. lah. Mundur, masa pertama. Kayak apa namanya? Mundur aja udah. Instannya kan Gimana lagi? Mama orang yang pesimis kayak gitulah. Ya habis dia apa yang pernah bilang itu ya? Nggak pas juga di situ dia menjadi pelatih tapi yang dilatihnya itu yang nggak klaster dia juga kan. Sama kayak Ole melatih MU. Madrid atau yang kelas bintang gitu kan. Nggak pas gitu posisi dia. Sintayong ini dia pernah melatih Korea Selatan loh, timnas Korea Selatan ya Bang ya. Iya. Jadi Dan mengalahkan Jerman asisten. di Jadi Piala Dunia kan. menurutku Asistensi dia, apa dulu dia cukup bagus. Dia lah bagus, sebenarnya. yang dilatih nggak bagus kan. Gitu. Nah, makanya dia cari pemain yang Natural, masuk dalam kategori keturunan. kategori Proyek dia lah gitu maksudnya. Proyeksi iya, dia. masuk dalam level Itu jangan-jangan yang dia Pari ingin inginkan. mau jadi pelatih. Pari kan sudah jadi pelatih, cuma kan Nggak berprestasi. Dia berapa tuh ya? U16. U16. Nah, ada porsi masing-masing. Ada. Mungkin dia mau jadi pelatih nasional. Mungkin Pari mau jadi atlet lagi. Bisa jadi. Mungkin dia punya gacoan. Iya, nggak Oh, yang nggak masuk. diambil. Nah, sekarang- Mungkin, ini mungkin. itu sudah jadi rahasia umum toh. Bukan rahasia umum lagi tuh. Ada titipan-titipan pemain tuh. Sementara sekarang Sintayong itu tidak mau Main titip-titip. pemain titip-titip dan apa ya menetapkan standarisasinya. Oke, ya wajar. Misalnya pemain belakang itu tidak boleh Tinggi di bawah di bawah 180. Oh lama, 180. 180 Betul. itu Itu untuk standar dia. poros salang apa libero stopper Stopper. itu 180 minimal minimal ya. Standar dia ya. Ya, bek kanan dan bek kiri itu 170 minimal. Oh, oke. Ya kan? Pemain tengah boleh kecil. Boleh. Oh, Boleh. bisa Bapak main berarti. Depan bisa Depan tidak. Tidak. Depan minimal 175 minimal. minimal. Karena dia harus laga Bola-bola udara, udara, gitu kan, laga udara ya, 175. Ya, laga 175 ya tinggi-tinggi Standar lah itu dah. Tertinggi. lah. Aguero lah. Gitu. Untuk Eropa masih pendek, cuma masih bisa bersaing. Kalau kita 75. Kalau posisi tingginya apapun nggak dapat ini, kalau Bang. tinggi Tinggi 160 kanan, gimana kanan. coba? 170. Tapi 160 yang jauh Tugio. Tahu nggak tuh? Gio. Striker PSIS ya. Iya, kan? Semarang, ya. Juara 1 tahun aja, habis itu degradasi. Tahu udah deh lagi. Gila. Tugio, tahu nggak? Kencang Pak? kan nilainya, Pak? Nggak tahu Kencang. Pak. Nah, cuma ya apa ya? Sekarang memang di tangan Sintayong itu permainan itu sudah berubah. Pemain Indonesia kencang-kencang. Semua Fisiknya mana Bang? semua orang Asia lah misalnya, Ya. itu mengakui pemain Indonesia kencang-kencang. Termasuk Malaysia. Start awal aja. Bukan, pemain Malaysia ada pemain tengahnya itu. Dia bilang, kami melawan Indonesia nggak takut katanya. Oh, Mereka memang kencang-kencang mainnya. Tapi lari sana, lari sini nggak ketemu. Lari Itu dia bilang sama pemain Malaysia, lari sana, lari sini, lari sana, kencang. Cuma ya nggak ketentuan arahnya dan hanya mau menunjukkan skill Skill individu. masing-masing ya. Tapi sekarang sudah beda mainnya. Lihat lawan Australia misalnya kan. Australia itu kekurangan Indonesia bahwa di tengah itu nggak ada pemain yang bisa pegang bola istilahnya. Lama, mendelay bola nggak ada. Nggak ada Evan Dimas di situ, nggak ada siapa kan. Karena memang U23 kan. Oh, Evan nggak turun ya? Evan nggak turun kan. Nah, kalau di senior itu ada beberapa pemain yang bisa pegang bola, termasuk Ya. orang-orang Irian itu yang main di Persebaya itu keren mainnya. Nah, itu yang terus dipoles sama Sintayong. Jadi yang kayak dibilang pemain Malaysia itu sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Pemain-pemain seperti siapa ya dulu yang pemain Persib kan? Febri Haryadi. Kalau dapat bola, kencang kali sampai ujung. Habis sampai ujung, kemana mau dikasih bolanya dia nggak tahu. Betul. Balikkan lagi ke belakang. Kayak zaman Kan tidak Aji dulu lah. tidak efektif kan? Iya. Terus dia nyerang ke belakang, putar sana putar sini, di tengah udah banyak orang. Gimana lagi tuh? Gitu. Sama kayak dulu nengok Aji Santoso. Tuh, sampai ujung nggak tengah kan, nggak sampai. Dah, itu aja. Kan bolanya Cuma bawahnya kan tuh, Iya. macam Mas Opol Mas dulu kencang kali. Basic gimana bang? ya fisik. Stamina Kalau maksudnya. kalau dulu ya, kalau dulu main Indonesia sebelum yang sekarang. Kalau sekarang itu minimal itu sampai menit ke 70-an. 80 itu udah mainnya udah stabil betul. Artinya tidak ada penurunan stamina.
Kalau dulu setengah main. Iya, rusak. Ngos-ngosan. Bisa Iya. pemain jongkok di Jadi dia kan Siapa itu, siapa? Banyak lah ya kan. Tahu pernah aku lihat itu. Jongkok ya. Babak kedua lari tuh, namanya itu panggil becak. Apa istilah terus Cak. anjing? Terus aja ya, tidak gol. Anjing. Ya dia kan nggak sadar kan. Iya kan? Emang kecapean aku. Ya ampun, mah sedih. TDDA lah ya, Iya. TDDA namanya. TDDA, TDDA anjing. Itu anjing. Itu kekurangan oksigen itu, Pak. Apa? Makanya Kekurangan itu kan namanya ada diukur dalam sepak bola itu dalam olahraga. Ada yang namanya VO2 max. Max. Nah, Itu kapasitas oksigen. paru Iya. oksigen. Tapi gini, Bang, kalau menurut aku lubang hidung berpengaruh juga tuh, Bang. Karena lubang hidung kita ini kecil-kecil. Enggak. Loh, enggak, masalahnya mah udah kecil lubang hidung, bulunya lebat-lebat. Banyak pula kotoran. Iya, maksudnya Makanya dicukur kan belum dia. apa? Isapan oksigen itu memang berpengaruh. Ini kalau Bukan dibahas lu- kayak gini-gini nih nggak ngantuk deh. Tapi pas giliran Tadi dia nggak paham. Dia nggak tahu. Oh, iya, iya. Pas giliran Mana tadi kita ngomong Valentino Rossi dia Ngomongin bulu hidung langsung dia ada lubang hidung kecil ya kan, lambung besar. Nah, itu kalau dia agak Ah, kuat iya. staminanya. Dulu- Lama lah itu. Terus Mama bercermin. Sintayong ini ketika dia masuk, ini sama kayak Xavi sekarang Hmm. di Barcelona. Xavi ketika masuk Barcelona, Langsung 10 dia aturan memberikan buat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pemain. Kalau kalian mau gabung di sini, Kalau nggak angkat lagi. aku dengar ada 10 aturan dibuat. 10 aturannya. Ya, tapi itulah. Termasuk PQ, kan Dia sahabatnya. ngomong sama Mama. Iya. Oh, Mama dengar dia ngomongnya. Nah, Cuy, jadi dia mengaku cuy. jadi Tanya. tidak boleh pemain itu, semua pemain harus sampai di tempat latihan 1 jam sebelum latihan dimulai. Itu disiplin berarti ya. Iya. 1 jam sebelum latihan dimulai tidak boleh Rokok. Itu nggak usah dia. Merokok ya memang nggak boleh. Itu nggak perlu ditaruh di aturan. Nggak perlu. Kan Tidak, ada juga pemain tidak bola boleh yang keluar merokok. malam. Oh, 2 hari sebelum pertandingan. Jadi misal pertandingan Minggu, ya kan? Jumat Dari apa? hari Jumat itu sudah tidak boleh keluar-keluar. di lapangan aja. Tidak Maksudnya- boleh keluar malam. Tidak boleh dugem. Iya. Oh iya iya. Nggak boleh ikut peresmian yang kemarin ada buka. Langsung main fisik. Oh, iya, aduh. Yang di mana? Yang di Berarti enggak. Ya, heboh kali aku dulu. sayap-sayap suci itu loh ya. Bang Tajli tadi malam ada aku lihat mobilnya situ. Sana dia. Ada. Ngeri. Sayap suci. Ya. Ayam suci mah. Oke, sampai mana tadi? Sampai makanan. Makanan. Nah, jadi ketika Sintayong masuk, Apa Sintayong tadi? masuk, itu soal makanan itu harus betul-betul ketat. Aku pernah mendapat ini dulu waktu ingat klub Training center. Produta. 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 Abang ngeliput itu? Ya. Produta, kemudian pelatihnya dari Argentina kalau nggak salah. Italia. Kan Argentina. Argentina. Dia bilang pas dia pertama masuk, pemain itu lagi makan gorengan. Makan bakwan. Seluruh orang itu kan. Coach. Pakai cabe. Pakai saus. Cabe apa tuh? Cabe hijau. Coach, makan coach. Iya. Coach pun makan. Enggak, ditengoknya kan. Tengoknya apa ini katanya? Pegang gini nggak apa-apa. Pegangnya, berminyak. Terus habis itu diambilnya, Nah, dimakan. ditaruhnya ke tisu, Tisu. diperasnya, set. Nah inilah yang kalian makan tuh, keluar minyaknya. Iya, iya. Jadi kalian makan ini sejak kapan? Sejak kecil. Kata pemainnya sejak kecil. Habis itu, mana gini ya, bapak telah lepoh semua pemain. Lepoh semua pemainnya. Nah, habis itu dilakukanlah pelarangan itu di Produta, tidak boleh makan gorengan. Besoknya ditengoknya pemain tuh makan lontong. Sayur. Lontong boleh. Pakai kuah, pakai cabai, Bumi. larang juga, Wah. dilarang. Pokoknya setelah 2 hari dia bilang ini, mulai sekarang makanan semua diatur oleh ahli gizi. Makanlah tutot. Besoknya pas sarapan, kan aku di situ dekat situ sarapan. Jadi sarapan orang itu apa tuh ya? Asparagus lah. Asparagus, kemudian wortel, rebus, Kentang. kemudian kentang rebus sama telur. Iya. Mana itu lagi? Bisa. Iya kan? Tengoknya,
ini? Oh, tapi makanan itu juga lah. Iya. Telurnya aja yang dimakan itu kan, telur sama Asparagus, wortel. Itu kan wortel, itu kan bahan bakwan, Bang. Iya, Bahannya itu kan bahan Iya. bakwan. Cuma kan Dimakannya di situ buah-buah sayur-sayurannya dimakannya. Di luar dia minum minyak. Jadi bakwan. Di bakwan. Minyaknya dia minum di luar, makan di luar. dimakan orang itulah. Ini loh jahatnya pemain Indonesia kan, kalau tanpa pengawasan. Jadi sudah makan gitu, 1 jam. 1 jam makan. 1 jam lagi. Jadi sudah dimakannya itu, habis itu masuk kamar panggil Obi. Kok beli gorengan itu? Beli lontong apa itu? Sama aja ya. Iya, kayak gitu makan pelatihnya nggak tahu. Kalau Sintayong itu pengawasan sangat ketat. Beberapa pemain itu dipecat gara-gara itu. Iya. pola makanannya. Pola makan, pecat ya kan. Beberapa pemain malah yang ada sok-sok bandel kayak Hansa Muyama gitu kan, sudah kawannya dipecat, dia malah bikin status begini. Mengenalkan dia makan. Sampai detik ini nggak dipanggil lagi sama Sintayong. Bagus. Tadi panggil lagi. Bagus panggil. Iya. Bagus kaki maksudnya. Kita dukung. Ini aku mulai tuh. Bukan kita yang kena ya kan, nggak apa-apa. Kita dukung. Ya, itu. Ya kita nggak tahu pemain PSM sekarang gimana. Kayaknya sama Ya aja. kan maksudnya gini loh, atlet ini kan kalau kita lihat bayarannya besar, kan gitu kan. Ya kayak gitulah konsekuensinya. Kalau kayak kita ini kan ya hidup suka-suka. Untuk kita sendiri kan. Iya. Kalau orang itu Iya, dia profesional, dia bayar untuk itu. Dia Masa- olahragawan makannya kayak gini loh. Biar dan bisa sebenarnya berprestasi, kan? bisa juga. Biasanya dalam satu hari itu ada istilah kalau olahraga cheating ya. Istilahnya dalam Iya, satu hari dalam 1 minggu itu kita ada boleh makan boleh agak makan ini. Iya. nyampah sedikit. Bukannya nggak boleh sama sekali. Dan itu sekarang katanya tidak berlaku lagi di MU ya. Di Apa Manchester tuh? United Makan itu gorengan? akhirnya dihilangkan sendiri Cheating cheatingnya itu. itu karena Ronaldo menepikan itu. Iya. Jadi pemain lain melihat Ronaldo sebagai contoh, badannya seperti itu, stamina-nya seperti itu. Ronaldo nggak makan puding, Iya. puding coklat. Kita nggak usah makan juga lah kata kan. Pengaruh positif ya. Kesadaran Pengaruh sendiri positif, kan ya. gitu. Itu boleh makan Jadi pizza. terbentuk boleh polanya makan ya. apa. Tapi waktu kejadian Produta itu, Coach, makan coach. kalau yang kejadian Produta itu Bang yang kusarakan itu Bang, tukang gorengan sama tukang lontong. Ada Pak di depan sana di Ya, Sunggal. ngapain pun orang Gorengan jualan di situ. ya kan. Pas di depan komplek Produta itu. Di situ lah untuk jualan. Tiap hari orang tuh makan. Makanya coach, sejak kapan kan makan ini? Sejak kecil. Bayangin lah, udah berapa kolesterol masuk. Apalagi udah sore, hujan, Iya. ya kan, kena teh manis panas, makan gorengan, Campur Indomie, wah. Campur Indomie, wah. Pantes lawak aja jadi pemain bola sampai sekarang ya kan. Apa gimana nih soalnya? PSMS. Ini bukan baru gimana ya. kabarnya? Gara-gara gorengan juga. Enggak, begini. Awak kan Kita lihat, apa dulu? aku kan terlalu Iya, termasuk. bersorot PSMS kan. Mm-mm. Lemah so. Jarang kok nggak menang-menang. Lawan Babel. Babel. Wah. Bobel, Muba Babel. Seri. Wah, di atas kertas kita menang. Ternyata seri juga. Tiga naga, Ini di atas Enggak kertas benar. menang, banyak. enggak, ini udah resah fans sampai kan markas ditempel-tempelin poster. Udah mulai resah lah fans ini kan. Karena grup A itu yang diambil cuma 1 dan 2. Ternyata klub yang lain pun hancur juga. Jadi PSMS udah nomor 2, jelek-jelek begitu. Peringkat 2 sudah masih. Berarti Ajaib ini. kalahnya kalau menang posisi Makanya kedua Pak itu. ngomongin Pak Emon. Iya, makanya. Jadi Jualnya Bang Klubon gitu ya. iya, jadi Pak King dia WA lah ya kan. Brother, kita mau pasang iklan. Iya, mau ngapain Pak King? Mau cari pemain Royal pasang iklan. Ternyata memang mau pasang iklan ya untuk PSMS. Tapi belum lagi lagi nego. Apa mau jual kebun bunga? Iya, Pak King. Sekarang peringkat 2 ya Tan ya? Iya, peringkat 2. Nomor Itu 1. Menang Mending jual kebun bunga, Pak. ya. beruntung. Dan Sriwijaya FC ini kulihat agak-agak menurunkan tensi kulihat Bang. Persiapan untuk masuk karena itu apa? Mungkin bukan menurunkan tensi, memang segitu tensinya. Karena kemarin itu kan main Udah di kandang best dia class, kan. aku rasa. Ini kan udah di kandang orang. Beda dia. Oke. Tapi sebenarnya nggak kalah juga. Lawan PSMS seri, lawan apa kemarin juga seri. Lawan Semen Padang. Dan sempat juga satu yang unik ini ternyata
stadion PSPS ini Enggak cantik-cantik. enggak bagus sekali. Banyak. Itu Waking mungkin emosi juga nih. Iya. Bagus di teladan. Teladan bilang sama Waking itu lobbynya yang bagus. Iya, kan? Waking kurang lobby. Oh, Waking kurang lobby. Protes semua tim-tim ini, pemain-pemain ini kan Bang. Nggak mungkin karena udah ngerasain enak di Jakabaring Iya. kan gitu. Dibawa ke Riau. Nah, Karo di. Turun. turun. begitu. Maksudnya kenapa main di situ ya? Kenapa nggak main di stadion yang satu lagi yang bagus? Yang bagus harusnya. Kita pun awalnya menyangka kan akan main di sana. Iya, kan? yang stadion Ternyata PON main- yang kemarin tuh Iya. kan. Ternyata main di Levelnya nggak pas. Nah, ini kita tunggu nih kan Bang. Ini memang Lawan besok, Semen Padang ya? besok. besok lawan Semen Lawan Semen Padang. Padang. Pulang lu. Pulang kampung. Dan lah. uniknya Bang, Semen Padang ini sudah langsung manajemennya langsung kasih janji. Hmm. Kalau menang lawan PSMS kasih bonus. Oh. Sementara kalau kita di sini Oh, kalau kalah kasih mati kita. Bagaimana? Bonus kan kasih mati. Enggak, kalau kalah PSMS dikasih gorengan kayak produk. Oke lah, Tribuners, nggak terasa sudah 1 jam dan waktu juga yang memisahkan kita. Dan untuk episode kali ini dengan satu kesimpulan, Mak Eri. Oke, kita doakan aja PSMS. Iya. Orang bijak. PSMS harus menang. Sip. Ah itu dia. Orang bijak tak pajak ya. Orang bijak kan. Untuk kemajuan PSMS. Ya kalau Semen Padang itu kan istilah tagline-nya kan orang belum berpikir Pikir, dia dia sudah melakukan ya Iya. kan. Kalau PSMS tidak kayak Valentino Rossi, selangkah di depan. Selangkah di depan untuk menang. Oke lah, semakin ke depan. Oke, baik. Kita akhiri tempat episode hari ini, sore. Selangkah-selangkangan. Siap. Kita kembali berjumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.